warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif aksi nyata Modo 1.4, di mana aksi nyata ini ditugaskan kepada Pak Fadilah SSI dan saya sendiri Nurmayanti dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Kepulauan Meranti. Salawat serta salam tidak lupa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu tenaga pendidikan yang sudah hadir di siang hari ini menyempatkan waktu untuk kami Pak Fadilah dan saya sendiri menyebarkan pemahaman diskriminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ya di aksi nyata diskriminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep inti budaya positif, di mana konsep inti budaya positif terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti materi di depan ini akan kami bagi dua, menjelaskan untuk tahap satu ini saya menjelaskan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru sudah kita ketahui bahwa sekolah kita SMA Negeri 1 sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kita mengetahui adanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita berharap nanti anak murid kita memiliki sikap yang berakhlak baik, yang mendekatkan diri kepada Tuhan atau Allah ya. Yang kedua, berkebinekaan global. Diharapkan nanti peserta didik kita juga memiliki sifat atau karakter berkebinekaan global atau memiliki kebudayaan atau melestarikan kebudayaannya. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis dan mandiri. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila ini dibutuhkan kita sebagai guru sebelum mencapai paradigma baru, kita sebagai guru harus kreatif. Kita juga harus sebagai guru mengupgrade ilmu, karena pendidikan sekarang ini kan udah eranya sudah baru, jadi tidak berpusat kepada guru lagi, melainkan berpusat kepada murid atau teacher center. Lanjut ya Bapak Ibu, miskonsepsi teori kontrol. Baik Bapak Ibu, kita sering mengalami miskonsepsi atau salah persepsi dengan teori kontrol. Teori kontrol ini adalah teori yang memiliki suatu tujuan, tapi walaupun memiliki tujuan yang sama, tapi ada juga hal-hal yang tidak sukai. Misalnya miskonsepsi yang sering terjadi yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru sering salah persepsi bahwa guru ini kita sebagai guru mempunyai andil untuk mengontrol murid. Padahal kita ini sebagai guru tidak punya kuasa sebenarnya kepada murid. Contohnya kita Bapak Ibu di guru BK lah. Misalnya kita sudah menjelaskan tentang peraturan sekolah, tidak boleh merokok, tidak boleh terlambat sekolah. Nyatanya kita juga selalu kita jelaskan, tapi ada juga sebagian anak yang masih melakukan perbuatan yang melanggar disiplin. Padahal sudah berulang kali kita kasih tahu, sudah sering kali kita misalnya kita memberi pemahaman kepada mereka, tapi ada juga lagi yang masih sering melanggar peraturan tersebut. Untuk yang kedua, yaitu ilusi
ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita sering sebagai guru Bapak Ibu sering mengkritik dan selalu menyalahkan anak murid. Memang anak murid kita sering melakukan kesalahan, tapi kita langsung menjudge-nya. Padahal kadang mungkin anak murid kita melakukan salah itu ada tujuan tertentu, mungkin salah pada tempatnya. Tapi kita zaman guru sekarang ini selalu menyalahkan. Di sini sering terjadi miskonsepsi bahwa kritik yang membuat rasa bersalah ini hanya membuat siswa itu merasa takut. Padahal dalam dirinya mungkin berbuat salah itu ada tujuannya, mungkin salah arah aja gitu. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Padahal sebagai orang dewasa, kita ini guru sebagai orang dewasa nih Bapak Ibu, kita merasa kuasa penuh memaksa anak melalui bujukan, rayuan. Padahal kita tidak punya kuasa untuk memaksakan anak. Baik, mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Stimulus respon kita menganggap realitas kebutuhan kita sama. Padahal pada teori kontrol itu realitas kebutuhan kita pasti berbeda, karena setiap manusia atau setiap anak itu pasti berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal di teori kontrol ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang menjadi berpandangan sama dengan kita. Padahal kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita sering melihat anak murid kita berperilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Padahal pada teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Cuman kita tidak menanyakan apa maksudnya mereka berbuat seperti itu. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif ialah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi disiplin ini kita terapkan di sekolah tanpa adanya reward atau penghargaan, melainkan harus dari diri kita sendiri atau dari motivasi intrinstiknya sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinstik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dengan adanya disiplin ini, kita berharap kita bisa menerapkan budaya positif agar perilaku anak menjadi lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita untuk terpenuhi dengan baik. Baik Bapak Ibu, saya mau bertanya, 5 kebutuhan dasar manusia ini kan ada 5. Kira-kira Bapak Ibu sudah memiliki kelimanya atau masih ada yang belum? Seperti dilihat di depan ada 5 kebutuhan dasar, ada bertahan hidup, kita perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Terus yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dalam kelompok. Terus yang ketiga ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin prestasi dan diakui dan didengar. Dan yang keempat ada kebebasan. Yang kelima ada kesenangan. Kira-kira Bapak Ibu sudah memiliki kelima kebutuhan dasar ini atau ada hal yang belum? Sudah Bapak Ibu? 5-5-nya sudah ada? Bu Aida? 5-5-nya udah ada Bu Aida? Kalau bertahan hidup Pak Aida udah lah ya, kasih sayang. Coba komentar.
dasarnya sudah terpenuhi. Kalau kita tanya ke Ibu Sri Gustati, apakah sudah ada 5-5-nya atau ada yang belum? Nah, kalau saya pribadi kayaknya 4 sudah, tapi kalau untuk penguasaan kayaknya saya Enggak. Ya bagian penguasaan aja sih. Itu aja. Penguasaan. Kalau Ibu Safitri gimana? Sama seperti Ibu Sari, Ibu sama Ibu Lexi, bagian harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan diterima. Terima kasih Mbak Safitri. Masih ada satu lagi. Yang memimpin itu maksudnya di mana? Di dalam apa? Penguasaan misalnya jadi wakil, guru, misalnya dipimpin suatu organisasi atau di sekolah. Kalau di organisasi saya bukan. Nah, berarti Ibu 5-5-nya udah ada ya Bu ya? Kalau di organisasi Tak, Bu. Kalau si Fitri Skarti? Oke, kalau untuk saya 5 kebutuhan dasar manusia mungkin secara umum 5-5-nya terpenuhi. Karena setiap manusia pasti membutuhkan dasar ini sebenarnya ada atau tidak ada, sebenarnya sudah ada, namun mungkin belum terlihat dengan sempurna. Terutama memang pada penguasaan, setiap orang itu pasti punya harga diri dan bisa memimpin walaupun di lingkungan yang kecil. Cuman belum terlihat saja ke khalayak yang lebih besar gitu, atau memimpin sebuah organisasi atau sebuah komunitas yang lebih besar. Terima kasih. Berarti memimpin itu yang berprestasi itu tidak ada di sekolah kan? Iya, malah boleh di luar lingkungan. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengasih tanggapan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Karena 5 kebutuhan dasar manusia ini memang ada 5, cuman kan tidak semua kita harus memiliki ya, pasti salah satunya ada yang tidak ada. Apa-apa Bapak Ibu. Kita bahas yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Itu ada 2. Yang pertama itu motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Baik Bapak Ibu, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada perilaku manusia itu dia memang tidak nyaman atau dia memang menghindari hukuman, itu termasuk ke motivasi eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi ada seseorang melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan imbalan atau dari orang lain atau lembaga tempat dia bekerja. Itu termasuk dalam motivasi eksternal. Dan ada yang ketiga untuk menghargai diri sendiri dan menjadi diri sendiri, itu masuk ke motivasi internal, yaitu tujuan dari disiplin positif. Di sini ada 3 perbedaan Bapak Ibu. Ada yang pertama hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau kita lihat di depan, hukuman itu ciri-cirinya tidak terencana atau tiba-tiba. Terus ada murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik dan psikis. Sedangkan konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai peraturan. Kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman dan adanya sikap guru selalu memonitor murid. Terus yang ketiga ada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di restitusi ini, kalau ada peserta didik kita yang melakukan kesalahan, di proses restitusi ini nanti kita akan dilihatkan bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan murid. Dan restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Baik Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju. Sekarang saya mau bertanya, kira-kira soal yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Apakah kalau jika kita memberi hukuman kepada anak itu dapat mendisiplinkan anak? Silakan, siapa yang mau menanggapi? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira itu harus tidak setuju, alasan.
pribadi saya sih mungkin bukan hukuman tapi berupa tindakan tegas gitu ya. Kalau hukuman itu kayaknya seperti kita mengintimidasi anak namanya. Kita kan tidak boleh ini namanya mengintimidasi anak. Jadi tindakan kita itu harus, saya tidak setuju sih sebenarnya hukuman bahasanya di situ. Itu aja. Jadi bahasanya harus diganti dengan istilah tindakan tegas gitu. Iya, bukan hukuman. Berarti Ibu Zulfasari tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang mau menanggapi lagi? Fitri? Menanggapi untuk pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sebenarnya hukuman ini kalau secara konteks untuk punishment sekarang sepertinya untuk generasi sekarang tidak ada efek jera untuk anak. Mungkin kita sebagai guru bukan memberikan hukuman, tapi malah memberi mereka motivasi atau menyadarkan apa yang mereka lakukan itu salah seperti itu. Tapi tidak memberi hukuman, kita memacu mereka untuk berpikir apa yang benar dan apa yang salah yang telah mereka lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menanggapi. Berarti teman-teman tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi lebih ke kita memberikan pengarahan kepada anak perbuatan yang baik atau tidak baik yang mereka lakukan. Jadi kita sepakat hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Oke, kita masuk ke pertanyaan pemantik yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana tanggapan ibu-ibu? Setuju tidak dengan kalimat kedua ini? Bahwa hukuman membersihkan halaman atau membaca ini dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Kira-kira tanggapan ibu gimana? Boleh Ibu Sri Gustati memberi tanggapan? Kalau menurut saya, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca itu ada hal positifnya supaya anak-anak ke pengetahuan anak lebih tahu tentang hal-hal dalam pelajaran. Tapi kalau membersihkan halaman sekolah saya kurang setuju karena ini sudah di luar dari jalur sebagai siswa membersihkan halaman sekolah karena pihak sekolah sudah punya pembersihan sendiri kayak gitu. Tapi kalau dalam hukuman memberi hal positif seperti misalnya anak terlambat disuruh membaca tentang isi dari pantun misalnya misal syair, tapi paling tidak itu bisa membuat pengetahuan anak bertambah dengan membaca. Tapi kalau membersihkan halaman sekolah kayaknya tidak masuk ya. Nah itu saja. Baik, ada yang mau menanggapi lagi? Pak Ida? Baik, kita sepakat ya bahwa kalau pemberian hukuman seperti hal positif membaca ini kita perkenankan atau kita perbolehkan. Tapi kalau untuk membersihkan halaman sekolah tidak setuju ya. Apalagi sekolah kita sudah ada kebersihan. Ya, nah ini hal yang negatif gitu. Pertanyaan pemantik yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira menurut ibu-ibu dengan memberi penghargaan ini bisa nggak meningkatkan disiplin anak atau meningkatkan motivasi belajar anak dengan memberikan penghargaan, hadiah? Ya, Setuju. Alasannya? Alasannya anak akan bertambah bermotivasi untuk dalam belajar karena kita bisa memberikan reward kan? Iya. Penghargaan pada dia anak-anak siapa yang bisa ini kita kasih reward berbentuk penghargaan hadiah walaupun bentuk sedikit pena tapi paling tidak dia lebih memotivasi dalam belajar. Terima kasih ya ibu-ibu sudah memberikan tanggapannya. Berarti memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira kalau dampak negatif dari memberi penghargaan ini ada nggak? Siapa yang bisa ngasih komentar? Kira-kira dampak negatif dari memberikan penghargaan? Fitri Setiawati. Ya, tanggapan ya untuk pemberian hadiah atau reward kepada anak. Sebenarnya reward ini memang sebenarnya bisa meningkatkan motivasi anak, baik itu dalam belajar ataupun melakukan hal-hal positif. Namun pasti sesuatu itu ada negatifnya. Karena kalau biasanya anak ini mau melakukan sesuatu, mereka melihat hadiah apa yang mereka dapatkan. Jadi mereka itu melakukannya bukan karena keinginan hati atau dari mereka sendiri, tapi karena ingin mendapatkan sesuatu. Jadi sebenarnya
Kalau menurut saya reward ini ada bagiannya. Jadi untuk memacu pertama itu boleh kita lakukan, namun itu kita laksanakan untuk menjadi pembiasaan. Setelah itu menjadi pembiasaan, jadi tidak perlu ada reward lagi untuk melakukan sesuatu gitu. Karena akan bahayanya ketika dia mau ke sekolah, mereka harus mendapatkan misalnya uang jajan atau hadiah yang lebih, sehingga ketika tidak mendapatkan itu, mereka tidak mau ke sekolah. Pada dasarnya penghargaan itu untuk membuat anak termotivasi dan menjadi pembiasaan. Kalau pendapat saya seperti itu. Oke, terima kasih tanggapannya dari Fitriawati bahwa memberi penghargaan ini ada dua ya, bisa berakibat positif dan negatif juga. Karena kalau positifnya membuat anak menjadi motivasi lagi atau disiplin lagi, tapi di satu sisi kalau tidak dari pembiasaan dari diri sendiri malah ke arah yang negatif, lebih mereka mengharapkan hadiah ketimbang dari diri sendiri ya. Makasih ya ibu-ibu semuanya. Di sini juga ada keterangannya dihukum oleh penghargaan ini. Penghargaan juga bisa menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kita lanjut. Nah, sekarang saya ingin bertanya, Bapak Ibu tinggal memilih aja, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, tindakan guru yang sering kita lakukan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Mencatat buku 100 kali "saya tidak terlambat lagi". Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita masuk yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi dia mencoret tugas temannya, terus disuruh ganti, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Iya, kurang kata tidaknya, tidak menggunakan sepatu seharian. Hukuman atau konsekuensi? Yang bisa pemikirannya ada jadi hukuman karena mereka tidak pakai sepatu ke sekolah. Tapi memang konsekuensi tidak menggunakan sepatu hitam. Tapi kalau lebih karena mereka tidak layak anak disuruh tidak pakai sepatu karena itu makanya hukuman. Oke, kita tengok jawabannya ya. Kita lihat jawabannya. Ini jawabannya. Ya, yang pertama hukuman, kedua hukuman, konsekuensi, dan hukuman. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab ya. Ibu terima kasih atas partisipasinya. Untuk materi berikutnya kita serahkan kepada narasumber yang kedua, Pak Fadilah SSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sore hari ini masih dipertemukan bersama di aula SMA kita yang megah ini. Kemudian selawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hebat yang berada di depan saya yang saya hormati. Baik, saya melanjutkan yang telah disampaikan oleh teman kami tadi, Ibu Norma, tentang hal-hal yang kita lakukan dalam calon guru penggerak yang kita sampaikan kepada seluruh guru, baik siswa maupun teman-teman guru yang lain. Nah, saya akan melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan Ibu Norma. Yang perlu kita lanjutkan yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru
adalah agen perubahan sekaligus juga pribadi penuntun bagi peserta didik kita. Keberpihakan kita dalam melakukan pembelajaran kepada siswa itu kunci pertama keberhasilan kita dalam pembelajaran. Untuk itu 5 posisi kontrol guru ini sangat penting dan diharapkan semua guru dapat melakukan ini. Dan tugas kami diantaranya menyampaikan hal ini supaya kita guru semuanya dapat melakukan perbaikan-perbaikan jika selama ini kita masih kurang dalam hal tentang pembiasaan-pembiasaan berpihak kepada siswa. Nah, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, tadi juga sudah disampaikan sebagai penghukum. Kemudian bagaimana hal ini terjadi? Kadangkala ini merupakan paradigma lama yang dipakai oleh guru-guru kita, bisa jadi oleh kita sendiri dalam melakukan hal-hal penyelesaian terhadap siswa kita. Ini sebisa mungkin. Nah, posisi yang pertama ini jangan dilakukan dan kalau bisa ditinggalkan untuk selamanya. Ini harapan kami. Kemudian posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, cara kedua ini juga kurang bagus. Tapi kalau misalkan seandainya itu ada nilai efek jerahnya, boleh dilakukan, tetapi jangan diamalkan. Nah, kebiasaan ini jangan dilakukan. Nah, untuk dianjurkan, yaitu posisi guru sebagai teman. Bagaimana kita seorang guru memberikan motivasi kepada seorang teman, walaupun teman itu adalah siswa kita, baik dia pada posisi dia melanggar satu ketentuan maupun siswa itu kita berikan motivasi dalam pembelajaran. Posisi kita sebagai teman bisa jadi misalkan bagaimana kita menganggap siswa itu ya bukan sebagai bawahan kita, bukan sebagai siswa kita yang harus kita didik, tetapi memberikan pengertian-pengertian seolah-olah dia teman bagi kita, dan siswa itu menganggap kita juga teman. Artinya dia bisa curhat dan kita juga bisa memberikan motivasi, dan kesannya siswa dan kita tidak ada batas. Nah, itu cara kita mengatasi siswa. Bagaimana posisi guru menempatkan dirinya sebagai teman bagi peserta didik. Nah, secara teknis Bapak Ibu yang lebih tahu bagaimana deskripsi bahasanya ataupun narasinya saat menyampaikan kepada siswa. Nah, tidak harus kita menggurui dia, tidak harus kita mengajari dia, tapi lebih banyak memberikan saran kepada dia hal-hal yang positif kalau dia ingin kita picu sebagai yang lebih maju lagi. Kalau dia melanggar aturan atau melanggar kesepakatan kelas, maka kita juga posisinya sebagai teman memberikan solusi-solusi atas kesalahan dan bagaimana seharusnya bertindak sebagai siswa yang baik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang disarankan posisi sebagai pemantau. Nah, biasanya posisi pemantau ini lebih cenderungnya pada anak yang melanggar kesepakatan kelas, tetapi kita menyampaikan dengan tidak merasa mereka itu merasa bersalah, ya, tetapi sekedar mengingatkan, lalu mereka sendiri yang menyebutkan kesalahan apa yang dia langgar. Nah, ini sebagai posisi kita sebagai guru, sebagai pemantau dalam kegiatan proses belajar, baik siswa di kelas maupun di luar kelas. Nah, ini biasanya dicontohkan misalnya guru piket yang melihat anaknya terlambat, kemudian dia menanyakan. Nah, contoh misalnya, Badu, kamu hari ini terlambat. Kira-kira kesepakatan kelas mana yang kamu langgar? Maka dia akan menjawab, karena itu sudah merupakan kesepakatan, bukan memberikan hukuman. Nah, kita memantau kesepakatan yang sudah mereka lakukan dan mengulangi lagi supaya mereka bisa memberikan jawabannya sendiri. Nah, kesepakatan-kesepakatan mana yang mereka anggap, lalu mereka mengingat dan
coba memperbaiki diri tanpa harus memberikan hukuman kepada mereka. Nah, kemudian posisi yang ini yang harus kita ada dan harus menjadi selamanya, yaitu kita berusaha menjadi seorang manajer. Nah, dari 5 posisi ini diharapkan semua guru ini bisa melakukan yaitu posisi manajer. Baik itu anak dalam bentuk melakukan kesalahan maupun anak kita beri motivasi dalam satu kegiatan pembelajaran, ini kita posisi kita manajer. Apa bedanya pemantau dan manajer? Nah, sama kesepakatan kelas itu yang misalkan mereka langgar, tetapi kita coba memberikan lagi stimulus pertanyaan sehingga membuat mereka itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalkan kalau dia terlambat, konsekuensinya kesepakatan kelasnya apa? Jadi apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pihak lain yang membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka, tapi mereka sendiri yang menemukan masalah itu, sehingga masalah itu datanya dari mereka dan diselesaikan oleh mereka sendiri dan atas kesadaran mereka sendiri. Nah, ini yang diharapkan semua guru dapat menjadi posisi manajer ini dari 5 posisi yang ada. Kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh penerapannya untuk 5 posisi tadi. Yang pertama, saat sebagai kasus ini untuk posisi pertama ya. Yang pertama sebagai penghukum menghormat pada bendera selama 1 jam. Tidak ada korelasinya antara hukuman dengan kesalahan. Nah, kemudian yang kedua juga. Nah, ini sifatnya membuat merasa siswa bersalah. Ya kan? Ini juga kalau bisa jangan dilakukan lagi. Kalaupun selama ini kita lakukan, kita coba rubah mindsetnya ini. Nah, ini sebagai teman. Nah, ini kita seolah-olah kita menempatkan diri kita sebagai teman bagi mereka dan mereka menganggap kita sebagai teman. Tapi dalam kasus itu bukan selamanya kita jadi teman dalam penyelesaian kasus itu. Nah, kemudian pemantau. Kalau pemantau intinya konsekuensinya kita harus tahu dulu permasalahannya dengan kesepakatan kelas mana. Nah, kita bandingkan dan mereka coba mencari hal-hal yang bisa mereka selesaikan. Nah, ini yang saya maksud, kita harus menjadi guru dalam posisi manajer. Nah, artinya kesalahan itu diperbaiki oleh siswa itu sendiri. Kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya anak itu sendiri bisa menemukan masalah dan penyelesaiannya sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita langkah ke 5 posisi guru, tindakan kita yaitu membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini mungkin satu pertanyaan bagi kita. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Coba saya minta tanggapan dulu lah dari Bu Fitri. Ya, silakan Fitri. Menurut pendapat saya nih Pak ya, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena biasanya peraturan ini identik untuk dilanggar. Jadi kalau namanya peraturan kelas, kebiasaan anak itu selalu melanggar peraturan. Kalau keyakinan kelas, berarti mereka yakin atau peraturan yang mereka buat ini adalah kesepakatan bersama di dalam kelas, sehingga keyakinan ini bisa dilaksanakan dan diterapkan dengan tidak dilanggar, seperti itu Pak. Terima kasih Bu Fitri, menjawabnya cukup jelas. Tapi mungkin bisa jadi berbeda dengan yang lainnya. Silakan mungkin Ibu Igus. Kalau menurut saya, kenapa dia disebut dengan keyakinan kelas dibanding dengan peraturan kelas? Betul, tadi seperti itu, peraturan kelas mungkin yang bersifat dalam peraturan yang dibuat, jadi sehingga tidak ada kesepakatan, hanya peraturan yang dibuat, misalnya wali kelas membuat peraturan seperti ini, sehingga anak mudah untuk melanggar peraturan tersebut.
Nah, apabila dia disebut dengan keyakinan kelas, yaitu kesepakatan dari pihak di dalam kelas bersama membuat keyakinan sehingga kelas menjadi layak, sehingga diyakini untuk seluruh siswa, membuat dia jadi suatu bentuk peraturan dengan yang diyakini dari pihak dalam kelas itu semua, menjadilah dia sebuah keyakinan untuk mengelola kelas dengan bentuk-bentuk yang bisa dicapai secara sesama. Terima kasih ibu-ibu serta yang hadir. Kayaknya kita sepakat semuanya dengan apa yang namanya keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas. Oke, kita lihat penjelasannya. Keyakinan kelas adalah sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas. Nah, kalau fondasi itu lahirnya dari peran seluruh pesertanya. Nah, karena fondasi yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah ataupun kelas. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan kelas, yaitu sebagai fondasi. Artinya dalam prakteknya keyakinan kelas itu datangnya dari peserta untuk peserta dan dilaksanakan untuk peserta itu sendiri. Sementara kalau peraturan itu bisa jadi dibuat oleh orang lain, dilakukan oleh orang lain, kan itu. Dilakukan misalkan oleh tim pengembangan sekolah, kemudian dijalankan oleh seluruh warga sekolah. Itu aturan. Adakah aturan di sekolah? Tetap ada. Nah, aturan itu yang sifatnya baku mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan. Nah, oke. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas, ya, untuk Bapak Ibu nanti tularkan dalam pembelajaran di kelas kita masing-masing? Pertama, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Nah, abstrak dalam hal ini diserahkan kepada pesertanya untuk memberikan hal-hal itu yang jauh ke depan, pengandaian belum terjadi. Nah, membayangkan sesuatu yang belum terjadi tetapi sudah dibuat kesepakatannya dari sekarang. Tujuannya untuk dijalankan bersama, ditaati bersama. Nah, kemudian berupa pernyataan universal, sifatnya umum, tidak spesifik, membahas hal-hal yang sifatnya yang remeh-temeh, tetapi sifatnya umum, berlaku untuk kelas. Kalau dia kesepakatan kelas, kalau dia kesepakatan sekolah, berarti berlaku untuk satu sekolah di situ. Lanjut, dibuat dengan pernyataan positif. Nah, digunakan kalimat-kalimat yang positif. Nah, tidak harus membuat dengan kalimat-kalimat yang negatif, tetapi tetap dibuat dengan kalimat yang positif walaupun tujuannya untuk menghalangi, menghindari hal-hal yang negatif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu dengan kalimat yang panjang, tetapi cukup dengan beberapa kata. Misalkan masuk kelas tepat waktu, kan umum universal, tetapi singkat, padat. Artinya aturan kelasnya tidak boleh ada siswa atau guru atau yang mengajar di kelas itu terlambat masuk ke dalam kelas. Artinya semuanya wajib menaati waktu, disiplin, tepat waktunya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Nah, itu dikondisikan. Kalau memang layak untuk disiplin tepat waktu jam 7, ya jam 7. Kalau diperkirakan siswanya itu jauh, tidak mungkin untuk bisa masuk jam 7, bisa jam 7.15, ya sepakati menjadi jam 7.15. Artinya tidak terlalu mengikat, tetapi disepakati untuk kebersamaan. Nah, sesuai dengan kondisinya dan mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah maupun warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas itu. Nah, salah satunya yaitu contoh, semua warga kelas memberikan pendapatnya, ya, menggunakan baik itu secara lisan maupun tulisan. Kemudian baru dikerucutkan menjadi kesepakatan kelas yang bisa diadopsi menjadi kesepakatan kelas yang dipakai bersama. Nah, lanjut.
Nah, tahapannya lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Nah, apa saja yang nilai kebajikan tadi? Ya, nilai yang ditulis oleh siswa-siswa tadi dalam tulisan kecil tadi yang tempel, kemudian dikumpulkan, disepakati. Itu merupakan daftar kebajikan yang ditulis oleh peserta untuk sebagai tahapan keyakinan kelas. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Nah, dari pendapat-pendapat yang dikumpulkan menjadi pendapat terbanyak mana yang harus kita pakai untuk keyakinan kelas. Kemudian didiskusikan dan disempurnakan nilai kebajikan. Nah, baru kemudian dibuat poster dan ditempelkan atau di sosial media sekolah kita atau sekolah Anda. Nah, artinya tidak cukup sampai di situ. Setelah disepakati, dibuat poster, baik itu menggunakan Canva, baik itu ditulis tangan, ditempel di kelas dan menjadi keyakinan kelas bersama dan dijalankan. Nah, itulah tahapan-tahapannya. Nah, kemudian yang perlu juga kita sampaikan dalam hal ini yaitu bagaimana kita menjalankan segitiga restitusi. Nah, ini lebih mengena bagaimana kita menyelesaikan masalah ya pada siswa, tetapi kita bisa menyelesaikan itu tanpa harus memberikan tekanan-tekanan atau membuat anak itu merasa bersalah atas kesalahannya. Nah, segitiga restitusi itu sendiri bisa kita artikan yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ya agar dapat menghasilkan informasi dari murid ya. Murid itu sendiri mandiri dan bertanggung jawab apa yang telah mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, baik itu mereka memberikan hal-hal yang negatif ya pelanggaran ataupun mereka kita dorong dalam hal-hal yang positif, dan tujuan akhirnya adalah memberikan tujuan positif kepada anak tersebut. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas ya, artinya mencari akar masalahnya, masalah pada anak kalau anak itu bermasalah. Nah, kemudian langkah kedua memvalidasi. Nah, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kesalahan apa yang mereka lakukan. Nah, setelah itu baru menanyakan keyakinan mana yang mereka langgar dari kesepakatan kelas tadi. Barulah kita kasih masukan-masukan supaya anak itu bisa berpikir positif, menemukan masalahnya dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Itulah inti dari tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian menghadapi masalah-masalah anak. Nah, apa yang distabilkan, ya kan? Berdasar dari prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi menstabilkan identitas tadi, ya misalkan kalimat biasa kita pakai yaitu berbuat salah itu wajar. Misalnya itu kalimat yang kita berikan kepada anak. Nanti stabilkan anak, jangan anak dia salah langsung kita tembak 12 pas dengan masalahnya. Ya, kita beri kewajaran bahwa seseorang itu namanya manusia sosial, ada salah, ada benar. Nah, itu bisa aja. Kalimat-kalimat itu bisa kita gunakan. Pertama, berbuat salah itu wajar. Itu kalimat biasa kita gunakan. Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Atau ditambah dengan kata-kata misalnya tak ada gading yang tak retak misalkan. Itu bahasa kiasan yang lebih bagus. Atau Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Jadi kalau kalimat ini yang diawali kepada siswa yang kita panggil, pasti anak tidak merasa dia grogi pertama kan. Dia tidak merasa apabila saat kita panggil, saat anak itu sudah lupa dengan masalahnya. Nah, sehingga dia tidak merasa terancam. Sehingga ada tanda tanya dari mereka bagaimana hal itu bisa menjadi hal menarik untuk didiskusikan bersama kita. Nah, atau kalimat yang lain, kamu berhak merasa begitu untuk meyakinkan supaya anak tidak merasa terpojok.
apabila kita tanyakan apa masalah kamu, tahu tidak kamu? Misalnya bapak ibu panggil ke ruangan, nah, biasanya itu langsung dia langsung terpojok, ya kan? Tapi kita stabilkan dulu identitas mereka. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, apa kalimat yang bisa kita gunakan dalam hal ini untuk memvalidasi? Contoh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya kan? Itu biasanya bagi anak-anak yang biasanya bahasa komunikasinya bagus, kita bisa bertanya seperti itu. Artinya memancing supaya mereka bisa menjawab sesuai dengan apa adanya. Atau dengan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Artinya padahal kita tidak ingin anak berbuat seperti itu, tapi kita bisa memvalidasi, menegaskan lagi lebih buruk. Tujuannya supaya mereka bisa ada komunikasi dengan kita. Jangan saat kita panggil, kita saja yang ngomong. Nah, tidak dikasih kesempatan untuk anak berbicara. Seharusnya kita yang menggali, berarti anak yang harus berkomunikasi banyak dengan kita. Kita hanya memberikan bahasa-bahasa pemantiknya saja. Nah, inilah bahasa pemantik yang bisa kita gunakan saat kita memvalidasi, saat kita melakukan kegiatan restitusi tadi. Nah, kemudian menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya, dari dalam. Jadi kata-kata yang bisa diterangkan, apa keyakinan kelas kita. Nah, kita kembalikan kepada anak itu sendiri untuk mengingat kembali kalau dia salah, keyakinan mana yang dia langgar. Dengan bertanya seperti itu, maka dia akan ingat, lalu kita pancing. Nah, kalau kesalahannya seperti apa seharusnya kita lakukan. Nah, kita kembalikan kepada mereka supaya mereka bisa mencari jalan keluarnya sendiri. Nah, atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama untuk mengulang, mereview apa yang menjadi keyakinan-keyakinan pada anak saat dia melanggar ketentuan yang telah disepakati. Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, ini artinya kalimat pemantik supaya anak bisa berkomunikasi baik, kemudian bisa memperbaiki dirinya tanpa dia merasa sudah tersudutkan. Artinya dia dengan senang, dengan perasaan hangat dia menyampaikan isi hatinya. Itulah namanya intrinsik, menggali potensi yang datangnya dari anak itu sendiri. Kalau ekstrinsik berarti dari temannya. Nah, intrinsik dari dirinya sendiri. Lanjut. Nah, untuk penutup, dalam penerapan program disiplin positif ini, marilah hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, ya, pengajar, penuntut, kan itu, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional, sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu mencapai profil pelajar Pancasila yang dikehendaki sikap dari 7 sikap yang dimiliki oleh anak: tanggung jawab, peduli, inovasi, dan seterusnya. Itu agar muncul dalam pembelajaran yang kita sampaikan. Oke, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan menjadi ilmu baru bagi kita semuanya dan dapat kita jalankan bersama-sama. Walaupun di sana sini banyak kekurangan kelemahan kami, mohon maaf. Jika itu kesalahannya dari kami, saya mohon maaf. Dan kalau ada bermanfaatnya, marilah kita sama-sama jalankan kebaikan-kebaikan untuk sekolah kita semuanya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.